Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu Dila. Gimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar baik, sehat. Semoga Bu Dila juga sama, sehat dan bahagia. Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Puji Tuhan. Nah, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Saya mau izin wawancara tentang studi kasus, tentang masalah-masalah yang ada di sekolah Bu. Siap Bu Dila. Kan selama ini kan kita ada di sekolah ya Bu Maria, juga pengalamannya banyak, kemudian juga mungkin mengalami masalah-masalah yang tidak biasa, ya nggak tahu ya, saya juga kadang ada yang bisa ada yang enggak, itu tergantung pengalaman masing-masing. Nah selama ini kalau misalnya Ibu Maria selaku kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu tentang apa ya Bu ya, kalau misal ada yang masuk dilema etika atau juga moral gitu. Ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Dila, yang namanya manusia itu tidak pernah lepas dari masalah ya. Besar kecilnya itu juga tergantung bagaimana diri kita itu mengelola masalah-masalah tersebut gitu. Di sekolah ini juga sama Bu Dila, entah itu terkait dengan muridnya, entah itu dengan wali murid ataupun dengan Bapak Ibu guru selaku teman sejawat. Kemudian terkait dengan dilema etika yang saya alami ini, kalau misalnya terjadi, saya mengalami, tentunya saya merenungkan dulu gitu ya. Jadi setiap kali ada permasalahan dilema begitu, saya renungkan. Setelah saya renungkan, kemudian sekiranya saya ada yang bisa saya bagikan kepada teman yang memang bisa saya percaya, kemudian saya sharing dengan orang tersebut. Dan kadang kalau memang butuh dari orang luar, ini yang tentunya yang juga saya percaya begitu, entah itu teman sejawat ataupun dari keluarga, dari pasangan saya, dari suami gitu, untuk teman sharing begitu. Ya itu kan kalau dilema etika ya Bu ya. Apakah Bu Maria sendiri bisa menentukan mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral ya Bu Maria? Ya, yang bujukan moral itu apa ya? Jadi yang benar, dan salah. Iya. Gimana ya maksudnya? Saya kadang gini, memposisikan permasalahan itu, saya berada di pihak yang bersangkutan gitu. Karena kadang kemarin bisa terjadi, merasakan seperti merasakan di pihak ini ya, di pihak yang di sana gitu. Dan kemarin kan baru saja saya alami juga ya, ini dengan guru yang ada di sini begitu. Kemudian saya ketika di awal ya rasanya mau aku kesalahin opo, saya itu sudah merasa benar tapi kok masih seperti itu tanggapannya ke saya. Saya kemudian mencoba sabar rapopo. Saya mencoba untuk tidak emosi begitu. Saya renungkan ketika saya sambil berjalan begitu. Karena saya kan juga sudah tua, jadi tahu bagaimana raut mukanya ketika ketemu dengan saya, tidak salaman, kemudian salaman tidak melihat begitu. Kemudian makanya kemarin terus saya ajak ngobrol bareng begitu. Dan kemudian juga beliaunya menyampaikan memang ada selisih paham, jadi apa yang saya anggap benar menurut saya belum tentu itu benar menurut yang beliaunya, seperti itu. Padahal saya nggak punya, saya nggak punya pikiran-pikiran negatif, saya pikirannya positif, niatnya juga supaya tidak menambah beban berat yang bersangkutan begitu. Tetapi di sana ternyata penerimaannya berbeda begitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain juga. Iya, seperti yang kita mau ya kan. Iya Bu Maria. Terus kalau misalnya ada kita ada masalah terus pengambilan keputusan, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Kalau seperti itu akan mengutamakan yang bagaimana Bu? Semuanya itu benar, terus harus bagaimana? Ya, tadi seperti yang tadi saya ceritakan, saya juga kemudian merenung, saya paham. Karena kemudian beliaunya menjelaskan, sebenarnya kan begini Bu Maria. Ya intinya kalau itu kemarin yang saya temui terkait dengan komunikasi. Jadi barangkali
saya minimnya komunikasi sehingga menjadi salah paham begitu. Meskipun dari beliaunya ya saya juga bisa paham Bu Maria kok seperti itu, mencoba memposisikan di pihak saya pun juga sama memposisikan saya di pihak beliaunya. Ketika kemudian berbenturan dengan sama-sama benar begitu, saya pastinya dalam mengambil keputusan tidak yang otoriter dari diri saya sendiri, saya kemudian juga minta pertimbangan dari teman yang ada di sekolah gitu, dari beberapa teman, yang mungkin salah satunya juga kadang dengan Budila juga, nah seperti itu untuk yang terbaik begitu ya. Jadi ya benar dan juga baik untuk semuanya begitu. Diambil manfaat yang paling banyak gitu Iya. Bu Maria ya. Dari itu langkah-langkahnya sudah disampaikan Bu Maria tadi ya. Iya. Kemudian hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif. Yang paling efektif ya supaya nanti tidak menimbulkan syak prasangka tidak baik dari yang lainnya begitu, mungkin dengan didiskusikan dengan semua pihak begitu di forum di forum ya. Jadi tidak hanya dari salah satu pihak saja kemudian seperti ini begitu, tetapi sebelumnya mengajak kompromi, mengajak diskusi semua pihak, semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya, kemudian nanti menentukan kesepakatan bersama yang merupakan hasil keputusan dari bersama, dan semua itu harusnya nanti juga menerima keputusan yang sudah menjadi kesepakatan semua. Barangkali itu adalah juga belum tentu menjadi pendapat ataupun ide dari orang tersebut, mungkin karena ada beberapa kepala, ada beberapa ide, ada beberapa pendapat begitu, tetapi semuanya nanti kemudian kalau sudah menyepakati ya kesepakatan itu harus kita terima dan kita jalankan bersama-sama begitu ya. Bisa Bu Maria. Tapi mungkin ya kan sudah sepakat, mungkin nanti muncul tantangan gitu. Iya. Kira kalau ada tantangan yang muncul dari kasus itu setelah disepakati keputusan bersama, terus itu bagaimana Bu cara menghadapi tantangan itu? Iya tadi Mbak Dila mengajak berbicara dengan orang yang tadi mungkin kok bertentangan dengan kita gitu, itu tantangan kita, mencoba untuk mengkomunikasikan kepiye to kayak gitu. Barangkali nanti kemudian setelah dikomunikasikan ternyata ada jalan lain yang barangkali lebih baik dan juga nantinya lebih banyak kebermanfaatannya untuk orang banyak, yang ternyata tadi di awal ada mungkin perlu dievaluasi, ternyata orang benar seperti itu, kemudian diluruskan dengan tadi mungkin berkomunikasi, atau barangkali nanti dengan sharing dan komunikasi itu yang tadinya kok belum bisa menerima, yang menentang ataupun jadi tantangan kita kemudian bisa menerima seperti itu. Berarti yang utama itu komunikasi ya Bu ya. Iya. Jadi kita utamakan komunikasi agar semua tidak ada kesalahpahaman gitu. Iya, betul. Kemudian itu dalam menyelesaikan permasalahan tadi, apakah ada jadwal tertentu gitu Bu, menentukan jadwal atau bagaimana? Iya, ini itu tidak yang saya belum bisa menyusun program secara periodik begitu ya. Sebenarnya kalau yang bagus itu ya kita secara berkala, secara periodik ini mungkin mengagendakan untuk itu tadi, ya kan? Konseling juga. Iya. Nah ini saya kok belum, jadi hanya insidental dikala dibutuhkan baru dilaksanakan, dan kadang pun ya tadi karena adanya banyaknya kegiatan sehingga kadang untuk meluangkan waktu barangkali dosen atau coaching dengan teman ini belum bisa. Kesibukan ini ya. Harapannya pengennya juga seperti itu, jadi ketika ada sesuatu yang dia langsung, dan lebih baik juga kalau misalnya tadi secara periodik dijadwalkan begitu, dan itu belum untuk saya Budila. Untuk selanjutnya mungkin untuk perbaikan kan saya berikutnya. Selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu mempermudah dalam penyelesaian kasus itu? Sasarannya tidak juga. Jadi karena sekolah ini dengan berbagai macam tugas tupoksi ya, kemudian ada tanggung jawab banyak hal gitu, yang kemudian memang saya bagi-bagi sesuai dengan bidangnya gitu. Misalnya terkait dengan keuangan nanti dengan Budila, terkait mungkin dengan kesiswaan mungkin Pak Jaswadi, terkait dengan kurikulum Pak Ani dan seterusnya, dan semua
pihak ikut membantu. Dan memang ya kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan gitu tidak kemudian dengan semua, tapi tergantung permasalahannya itu apa ya. Yang kemudian saya ajak untuk diskusi untuk ya menyelesaikan, cari solusi yang solutif ya. Seperti itu. Terima kasih banyak sama Ibu Dila sudah banyak bantu saya. Dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira pengalaman apa yang bisa diambil, pembelajaran dari pengalaman yang tadi telah Bu Maria sampaikan? Iya, kalau saya pribadi tadi Bu Dila ya, jadi kalau ada sesuatu tadi dengan berkomunikasi dan kemudian tadi barangkali bisa melakukan kegiatan secara periodik, secara berkala. Apapun itu kalau bisa ya tetap diagendakan sehingga tidak ada dilema ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu biar tidak yang kemudian menjadi ganjalan ya, semuanya clear plong iya. Ya, semoga selanjutnya bisa lancar-lancar tanpa Amin. ada masalah yang besar itu ya Bu. Iya. Mungkin masalah kecil itu sesuatu hal yang biasa untuk kita, tapi semoga kita bisa menyelesaikan masalahnya, mencari solusi yang solutif. Iya. Itu tadi yang Bu Maria sampaikan. Mungkin itu Bu Maria, tadi saya sudah meminta waktu Bu Maria untuk wawancara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Dila. Sukses untuk Bu Dila di program berpenggerak ini. Terima kasih banyak Bu Maria. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik-baik, Bu, sehat. Bagaimana dengan Bu Dila? Alhamdulillah saya sehat juga Bapak. Saya pagi ini minta izin Bapak, minta waktunya sebentar untuk wawancara ya Pak ya. Untuk wawancara tentang permasalahan yang terjadi di sekolah. Insya Allah saya bantu semampu saya. Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, selama ini kan kita di sekolah mungkin juga Pak Kar kan sudah banyak pengalamannya, mengalami berbagai kegiatan, berbagai pengalaman, mungkin juga muncul masalah-masalah di setiap kegiatan. Nggak tahu saya mungkin masalah yang kecil atau yang besar gitu ya Pak ya. Nah, selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus masalah yang ada di tempat Bapak ini merupakan dilema etika yang bagaimana Mbak? Ini ya Bu ya, setiap di tempat kerja dimanapun berada, masalah itu tetap selalu ada. Iya. Apalagi kita sebagai manusia itu tidak sempurna lah. Di mana-mana masalah dalam dunia kerja itu ada. Ya cuman saya selalu yang fokus yang membedakan masalah itu saya pisahkan dulu, itu hubungannya dengan sistem kerja kita atau itu yang sifatnya pribadi gitu. Saya cut di situ baru nanti kita selesaikan permasalahan. Jadi pemisahan gitu ya Pak ya. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan Bapak, kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nanti diutamakannya bagaimana Pak dalam mengambil nilai kebajikannya? Kalau itu di dunia kerjanya gitu ya, kita fokus ke secara profesional, kita ke penyelesaiannya ke ranah kerja kita. Nanti kalau yang misalnya yang sifatnya itu bukan ke ranah kerja ya, kita yang namanya manusia juga melalui pendekatan sosial itu. Ada trik tertentu ya Pak, yang ada pemisahan dan ranah-ranah tertentu. Kemudian langkahnya setelah itu apa Pak yang dilakukan setelah memisah? Kita harus punya landasan. Oh iya. Landasannya ya Bu ya. Nah, kita
kita kan punya etika tentang kepegawaian, aturan-aturan itu, jadi tetap itu tidak boleh kita tabrak. Ya, kita sebagai pimpinan kita punya acuan, ya aturan-aturan mungkin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui atasan saya, otomatis atasan saya kan dinas pendidikan gitu sudah punya rambu-rambu, itu nanti kita yang kita pakai gitu. Harus selalu mengacu pada prinsip itu ya Pak. Iya. Ya. Terus selama ini hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, yang paling efektif menurut Pak itu yang seperti apa? Saya melalui pendekatan secara pribadi Bu. Kalau kita pendekatan secara pribadi itu sudah bisa, kenapa harus yang lebih dengan apa itu ya? Yang Iya, iya, iya. Itu dari personal dulu gitu ya Pak iya. ya. Biar tidak salah paham juga ya. Iya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Mungkin ada yang nggak setuju atau apa dan lain, mungkin sesuatu tantangan yang muncul tiba-tiba muncul yang tidak kita bisa prediksikan. Yaitu menyamakan persepsi antara yang pihak yang kita hadapi itu Bu. Misalnya saya dengan jenengan itu kalau persepsinya sudah sama itu kan tidak ada istilahnya dalam pasaran itu debat bisa egois itu kan enggak. Kalau kita itu sudah sama masalah ini seperti ini satu pemikiran ya, maksudnya iya itu nanti kan kita ini yang benar ini yang salah, jadi enggak ada istilahnya ngotot itu enggak. Kalau sama-sama sudah satu pemikiran, tapi kalau sudah egonya sendiri-sendiri ya meluluhkan ego dulu gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Iya. Nah, dalam mengambil keputusan itu dalam penyelesaian kasus, apakah ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau prosedurnya seperti apa? Nah, kalau jadwal itu harus ada lah Bu. Syukur di dalam jadwal yang sudah ditentukan itu nggak ada masalah. Tapi kalau kok tiba-tiba kan ada itu kan kita sudah mempersiapkan, waktunya ada waktu untuk menyelesaikan, gitu ada waktu tertentu itu biar sedikit banyak itu pikiran nggak pusing gitu. Ya, sudah disediakan jadwal gitu ya Pak. Ya, syukur tidak ada masalah yang kita harapkan. Tapi setidaknya kok tiba-tiba muncul itu kita sudah memanage waktu. Ya, bagus sekali ya Bapak ini. Kemudian selama ini apakah ada pihak yang terlibat, seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak untuk menyelesaikan kasus yang ada? Di samping kita sebelum jadi pimpinan kan kita pernah istilahnya pernah didikat ya Bu ya. Kita sudah diberi ilmunya bagaimana cara menghadapi masalah. Namun demikian kan kita juga ada keterbatasan juga. Tapi ada banyak solusi, diantaranya kita kan punya rekan sejawat atau teman yang lebih senior yang mungkin sudah pengalaman menghadapi masalah-masalah seperti itu, bisa kita minta untuk memberi masukan. Tidak ada jeleknya Bu. Kita itu minta pendapat dari teman-teman yang sudah pengalaman daripada kita. Agar juga nanti bisa mencari solusi terbaik gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak tadi sudah menyampaikan berbagai kiat-kiat menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir ini Pak, pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman untuk pengambilan keputusan? Pembelajaran yang bisa diambil? Ya, bagi diri kita sendiri juga banyak Bu. Yang jelas itu kita terus dalam mengambil keputusan itu agar bisa mengambil keputusan yang baik itu tidak harus egois dengan kita, tapi kita juga harus tahu akar permasalahan, kenapa kok permasalahan itu muncul. Jadi kita tidak gampang memvonis gitu. Jadi dengan apa istilahnya itu kita dalam mengambil keputusan itu minta teman-temannya juga untuk bisa bekerja sama, sehingga nanti kalau kita ngambil keputusan itu
efek negatifnya itu diminimalkan Ya. seminimal mungkin, Dimaksimalkan yang baik-baiknya dimaksimalkan positif, yang positif sehingga nanti setelah kita mengambil keputusan harapannya keputusan yang baik. yang terbaik untuk semua gitu ya Pak. Oke. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, tadi sudah menyampaikan berbagai macam kiat untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Semoga untuk selanjutnya jika ada masalah bisa terselesaikan dengan baik dan mendapatkan solusi-solusi yang bermanfaat untuk banyak orang. Saya doakan sih tidak ada masalah. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak wawancara kali ini. Saya cukupkan sekian ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang juga, Bu. Sukses selalu. Ya, terima kasih.